Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah session ke-6 Ustaz. Sessionnya Pengkajian kita tentang Ibnu Khaldun. Ya, kita kurang begitu dekat Ustaz. Belum dekat, kan kita lagi mengenalnya lebih dekat kan begitu. Tapi kita mengenal lebih jauh. Nah, jadi kita sudah session ke-6 dan pada kesempatan ini mungkin lebih relevan kita bicara tentang negara terjajah mengikuti tabiat penjajahnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang kurang lebihnya ingin kita tanyakan Ustaz, dan kita bahas di sini biar masyarakat luas pun juga bisa mendapatkan apa yang kemudian hari ini kita bahas gitu. Kebetulan kita record biar ini bisa tersampaikan gitu. Jadi ada satu bab atau satu pasal, kalau Ibnu Khaldun menyebutkan pasal, yaitu pasal di 23 kalau tidak salah, pasal 22, 23, 24, itu berhubungan dengan masalah kekuasaan, runtuhnya kekuasaan diambil sama kekuasaan yang lain. Nah, kalau berbicara dari pasal ke-22, Ibnu Khaldun menyebutkan tentang apabila kekuasaan itu terlepas dari satu generasi dalam satu bangsa, dia akan kembali kepada generasi berikutnya dari bangsa tersebut. Diawali dari situ tuh. Jadi ada pasal yang menyebutkan apabila kekuasaan itu terlepas dari satu generasi suatu bangsa, jadi bangsanya sama, generasi yang berbeda, atau mungkin kabilah yang berbeda, tapi itu bangsanya sama. Nah, itu jika terlepas dia akan kembali lagi ke generasi berikutnya atau ke generasi lain dari bangsa tersebut, selama mereka masih memiliki as-sabiyah, selama mereka masih memiliki nilai-nilai kohesi sosial di antara mereka. Dia sebutkan dengan perumpamaan begini: andaikan ada satu kekuasaan yang harus diraih, ya, kekuasaan kepemimpinan dalam satu periode atau dalam satu masa, tentunya kekuasaan itu mereka bisa raih oleh satu generasi, tetapi berbeda-beda suku, tapi itu bangsa yang sama. Ya. Marganya saja sedikit berbeda. Atau ya marganya berbeda tapi bangsanya sama. Seperti baninya berbeda tapi kabilahnya sama gitu. Artinya tidak seluruh itu bani dia bisa mendapatkan kekuasaan yang sama. Walaupun dibagi-bagi, tapi kan jatahnya hanya beberapa saja yang bisa naik di pucuk pimpinan di kekuasaan itu kan. Bibit unggul lah gitu. Bibit unggulnya. Artinya di setiap kabilah dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan puncak kekuasaan itu. Generasi yang sama, bangsa yang sama. Sehingga mana yang kuat, mana yang punya power lebih, dia akan mendapatkan kekuasaan itu. Sedangkan yang lainnya dari bani yang lain dalam satu bangsa yang sama, dia akan bertahan, dia akan menahan diri, dia tidak akan terlibat di dalam pemerintahan, dia akan menjadi, bahasa hari ini dia akan menjadi oposisi. Kekuasaan, tapi bangsa yang sama, Pak, bangsa ya. Nah, sedangkan mereka yang sudah disumpah dan sudah berada pada puncak kekuasaan, barulah mereka akan mendapatkan segala fasilitas, kenikmatan, kehidupan, kemewahan yang luar biasa. Mereka mendapatkan glamoristik dari kemewahan dunia. Mereka bisa mendapatkan fasilitas yang lebih. Kemudian mereka juga bisa memperbudak di antara bangsanya sendiri. Ini nih. Dan mereka juga bisa memperkerjakan seluruh bangsanya untuk tugas-tugas pokok kerajaan atau kekuasaan. Dengan bahasanya Bung Karno, mungkin mereka menjajah bangsanya sendiri. Betul. Ya? Artinya mereka yang tidak
pada tampuk kekuasaan menjadi oposan, menjadi posisinya oposisi, mereka akan bertahan, Pak. Bahkan kebanyakan mereka di luar dari kekuasaan, lingkar kekuasaan, tetapi masih di dalam kerajaan tersebut, karena masih dalam satu fanatisme yang sama atau masih di dalam asobiyah yang sama. Tetapi mereka tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan dan urusan kekuasaan. Artinya dibiarkan mereka yang berkuasa dari Bani Fulan, biarkan saja lakukan. Ya, silakan saja. Sampai pada waktu tertentu muncul stagnasi dan degradasi dalam urusan kekuasaan. Ketika energi dan kekayaan dan juga kejayaan terus menurun, disapu bersih dan diserap di dalam kerajaan, dan kemewahan itu sudah menurun, artinya kenikmatan yang mereka rasakan juga sudah mulai menurun, dikarenakan sudah pada pintu kehancuran, sudah turun, ya. Betul. Maka pihak oposisi itu sudah siap-siap dengan segala asobiahnya dalam keadaan prima untuk mengganti ulang. Nah, bahasanya untuk mengganti ulang atau untuk siap-siap mengganti kekuasaan yang sudah bobrok atau kekuasaan yang sudah posisinya stagnasi ke posisi degradasi. Sampai kemudian terjadilah berhasil mengambil alih kekuasaan oleh generasi berikutnya dari kabilah yang sama atau generasi berikutnya dari bangsa yang sama. Digantilah itu dalam keadaan asobiah yang lebih kuat tadi. Selama mereka masih memiliki asobiah yang kuat, mereka memiliki cita-cita yang sama, mereka memiliki kemauan dan kesungguhan yang sama membangun kekuasaan untuk diganti kekuasaan yang lama dengan kekuasaan yang baru, tapi dari generasi yang sama, dari bangsa yang sama, generasi yang berbeda. Artinya generasi orde lama diganti dengan orde baru misalnya. Orde baru nanti diganti lagi oleh orde reformasi misalnya, dan seterusnya. Tapi kan bangsa yang sama. Betul. Ya, tapi generasinya berbeda. Ketika yang satu generasi sudah menikmati kekuasaan yang puncak, turun sampai bergelimangan sampai kemudian mereka pada posisi kehancuran, nah baru diganti lagi. Ibnu Khaldun memberikan contoh, kita bisa melihat bagaimana kaum Ad yang Allah ganti dengan kaum Tsamud. Kaum Tsamud kemudian setelah selesai diganti lagi oleh kaum Amalikoh. Ada sini, ya, diganti oleh kaum Amalikoh. Itu dari bani yang sama atau dari bangsa yang sama. Kemudian Amalikoh juga diganti lagi oleh Al-Adzwa, ya, dan seterusnya. Begitu juga misalnya Persia pertama dibangun oleh generasi Kiniyah selesai diganti oleh generasi Sasaniyah selesai dikarenakan datangnya generasi Islam. Persia habiskan. Begitu juga Yunani diganti Romawi waktu itu. Begitu juga yang generasi barbar di Maghrib, ya, diganti juga oleh generasi Migrawah. Di sini ada contoh Al-Barbar, ya, diganti dengan generasinya oleh generasi Migrawah. Ya, Migrawah juga kemudian diganti lagi generasinya oleh generasi Tababi'ah diganti lagi terus sampai posisinya di Kutamah. Itu semua kata Ibnu Khaldun, wa aslu hadza kullihi innama yakunu bil asabiyyah wa hiya mutafawiyatun fil ajyal wal mulku yukhliquhu turafu wa yadhibuhu kama sanadkuruhu. Kata beliau, semuanya bersumber bisa perubahan terjadi kekuasaan antara generasi, sumbernya ada nilai asabiah yang sama. Selama memiliki nilai asabiah yang sama, dan orang-orang yang memiliki asabiah yang sama ini pernah tercatat turut peran serta membentuk kekuasaan yang lama.
Akan tetapi dia tidak punya jatah kue, sehingga dia harus menjadi oposisi, itu bahasanya. Nah, asobiah ini tidak hilang, nilai patriotismenya tidak hilang, justru itu dipendam sampai kemudian membuncah kembali untuk mengganti generasi sebelumnya. Selama itu ada, maka generasi berikutnya mampu menggantikan generasi yang sebelumnya, selama nilai asobiahnya masih muncul. Akan tetapi, nah di sini dia mengatakan, wal mulku yukhliquhu turaf wa yadhhibuhu kama sanadkuruhu. Catatannya adalah kekuasaan ini nanti akan memunculkan kemakmuran. Setiap kekuasaan puncaknya itu kemakmuran, dan kemakmuran itu adalah awal dari kehancuran. Begitu seterusnya. Nanti kemakmuran, stagnasi, degradasi, punah, ganti generasi berikutnya, terus sampai masa kejayaan. Bahasa kita sering nyebutnya masa kejayaan. Masa kejayaan muncul, terjadilah kemakmuran, stagnasi, degradasi, mati, ganti lagi generasi berikutnya, terus begitu. Jadi beliau mengatakan kemakmuran itu memang puncak dari kekuasaan, akan tetapi itu juga awal dari kehancuran. Itu poin pentingnya tuh. Seluruh generasi dari setiap bangsa, itu yang beliau sampaikan. Dan itu nggak bisa dibentengi ya, karena memang itu bagian dari natural atau sunatullah di sini. Bagian dari itu. Antisipasi untuk kemudian menghilangkan dan menghindari kehancuran itu nggak bisa. Nggak bisa. Paling tidak adalah memperlama durasinya. Ya, menekan durasi, entah di stagnasinya, entah di degradasinya. Itu saja. Menahan di situ. Contoh kecilnya, misalnya Bani Umayyah berapa kali terjadi masa kejayaan? Berapa? Misalnya 2 kali, misalnya 2 kali terjadi masa kejayaan. Tapi kan generasinya berbeda. Yang pertama dinasti A, kan dinasti A mendapatkan masa kejayaan kan, habis itu kan runtuh, turun, babak belur tuh, saling bunuh, diganti dengan dinasti baru atau diganti dengan raja baru, naik lagi, tapi kan ini sudah habis nih, ya, yang ini kan habis, naik lagi, masa kejayaan kemakmuran muncul lagi, sampai kalau secara keseluruhan dihitung, nah ketika pas turunnya misalnya dinasti terakhir atau raja terakhir, hancurlah keseluruhan dinasti ini. Begitu juga Abbasiyah misalnya ya, yang 500 tahun atau 5 abad itu ya luar biasa, ya terjadi naik turun di setiap generasinya, tapi bangsa yang sama kan. Nah ini jadi lebih detail lagi. Kalau kemarin kita berbicara tentang kurun atau tentang fase 4 itu adalah secara keseluruhan peradaban. Kalau ini didetailkan lagi di setiap generasinya dalam satu bangsa. Bisa naik turunnya adalah ketika terjadi puncak kemakmuran. Nah kalau kita tarik kepada personality juga bisa, bahwa secara personal manusia punya siklus yang sama sebagaimana siklusnya kekuasaan. Jadi kalau antum sudah merasa makmur, siap-siap stagnasi dan degradasi. Jadi jangan merasa makmur. Biar terus karena itu titiknya. Iya, itu titik kulminasi. Titik kulminasi hidup dan juga titik awal antum turun. Ya kan? Maka jangan pernah merasa makmur. Karena yang makmur namanya nggak pernah merasa makmur gitu. Nah, itu ada PT Makmur Jaya. Jadi stagnasi adalah mempertahankan kemakmuran sebenarnya. Sampai di sini saja puncaknya. Hanya stagnasi itu tidak tahu berapa tahun. Tidak akan kuat, Pak. Nah, harus ada degradasi atau masa ketuaan. Tadi generasi yang menjadi oposisi, kata Ibnu Khaldun, selama dia masih memiliki nilai asabiah yang sama, dia tidak akan mengalami masa ketuaan, dalam kurung degradasi. Jadi kalau pihak oposisi itu atau pihak penantang itu tidak pernah terjadi degradasi, tapi kalau pihak di kekuasaan dia akan terjadi degradasi. Karena masa asabiahnya akan habis dan akan dihantam oleh energi yang habis untuk mencapai kemakmuran. Ketika sampai ke kemakmuran terus mana lagi? Kalau kita sudah sampai kepada puncak gunung, terus mau kemana lagi? Kecuali harus turun gunung kan? Betul. Kalau kita sudah puncak malam, mau nyari apa lagi? Kecuali harus siang, benar nggak? Betul. Nah puncaknya kekuasaan kemakmuran.
tujuan utama dari Asawiyah. Nah, itu sudah rangkuman seluruhnya. Berikutnya baru kemudian Ibnu Khaldun menerangkan tentang generasi yang naik turun, terlepas hidup lagi. Ada bangsa yang kalau dia sudah dijajah, atau bangsa terjajah, polanya abadan selalu mengikuti pola yang menjajah. Itu saya sebutkan secara ilmiahnya ya. Wassababu, sebabnya wassababu fi dzalik an-nafsa abadan ta'taqidul kamala fi man ghalabaha wan qadat ilaihi. Sebabnya ada, ini sebab ilmiah menurut beliau, karena sesungguhnya jiwa manusia itu selalu mengikuti kesempurnaan jiwa. Karena selalu mengikuti kesempurnaan jiwa orang yang menguasainya, sehingga dia taat kepada orang tersebut. Ini adalah asumsi keliru menurut beliau. Begini asumsi keliru. Kalau asumsi keliru ini kemudian menjadi bukan asumsi lagi, menjadi keyakinan, maka mau tidak mau dia akan mengikuti mereka yang menurut dia adanya kesempurnaan jiwa. Perfect lah gitu ya. Perfect. Ya, perfect di dalam segala urusan. Dan kita orang-orang yang inferior, kita adalah orang rendahan, kita tidak bisa lebih bagus dari dia, kita tidak akan mampu melawan dia, kita tidak begini, kita tidak bisa, terus semuanya tidak bisa karena dia sempurna. Orang yang menjajah kita itu sempurna, orang yang menduduki kita itu sempurna, sehingga dia wajib diikuti. Datang pola itu. Menurut beliau ini salah, pola yang salah. Iya. Nah, begini itu keliru menurut Ibnu Khaldun. Punya asumsi bahwa terjadi ketaatan bukan ketaatan yang wajar, tetapi ketaatan dikarenakan kesempurnaan jiwa, itu salah. Makanya bangsa yang terjajah tidak akan mampu dia melebihi, lebih kuat, lebih bagus dari bangsa yang menjajah. Bahkan justru sebaliknya, yang terjajah justru dia akan terus mengekor dalam bentuk tabiat, mode, gaya, pakaian, agama, keyakinan, sistem hukum akan disesuaikan dengan yang bangsa yang menjajahnya. Jadi bangsa yang terjajah ini akan selalu menjadikan bangsa penjajah ini sebagai role model gitu ya. Betul. Gitu ya? Di sini ada bangsanya mode, ya betul. Ya, role model. Jadi dijadikan role model gitu. Betul. Karena dianggap dia ini perfect gitu. Iya. Karena memandang itu kesempurnaan jiwa ada pada mereka. Awalnya mereka melakukan superioritas. Tapi karena orang yang melihat atau orang yang dijajah melihat ke orang yang menjajah itu adalah sempurna, oh kalau begitu kita nggak usah pakai superioritas lagi, gunakan saja tabiat dan perilaku kita lebih baik lagi dari mereka. Oh kita punya gaya begini, oh kita punya hukum begini, kita begini, oh bener tinggi. Sudah lakukan itu, mereka sudah pasti ikut. Awalnya mungkin tadi dengan superioritas, awalnya memang dengan kekejaman, awalnya mungkin dengan melakukan penekanan secara militer, awalnya begitu. Tapi awal begitu dinilai itu kesempurnaan jiwa. Nah, ketika dia menilai kesempurnaan jiwa, berubah, nggak usah pakai nilai, berarti pakai tabiat dan perilaku, mereka akan ikut nanti. Itu yang terjadi. Makanya yang bangsa terjajah tidak akan jauh lebih baik, lebih tinggi dari bangsa yang menjajah. Seluruhnya, role model seluruhnya. Ibnu Khaldun mengatakan di sini itu dengan satu slogan-slogan, simbol-simbol, model pakaian, model makanan, agama, keyakinan, termasuk sistem peraturan, ikut semuanya. Jadi antum jangan heran kalau hukum Belanda masih ada di kita. Jadi jangan heran kalau dansa di Indonesia masih ada.
Jadi jangan heran kalau di Indonesia tembok-tembok Belanda, bangunan Belanda, terus apalagi penjara-penjara model Belanda masih ada. Peninggalan Belanda masih ada. Ya jangan heran. Karena tadi, nah yang saya sebutkan relate-nya adalah sampai mereka membuat slogan-slogan seperti slogannya orang-orang yang menjajah. Sampai mereka membuat rumah, benteng, jembatan, bangunan-bangunan apapun mengikuti bangunan orang-orang yang menjajahnya. Jadi betul-betul role model ya. Betul-betul role model. Disebutnya mode, memang mode. Maka sebut tabiat. Tabiat apapun yang dilakukan oleh penjajah, dia akan dilakukan oleh tabiat yang terjajah. Dikasih contoh di sini sebagaimana seorang anak kecil yang mengikuti seluruh perilaku orang tuanya, karena perilaku orang tuanya itu dianggap sebagai contoh kesempurnaan jiwa. Baiklah gitu. Iya. Perfecto. Bener nggak anak kecil? Yes. Anak kecil seluruhnya dia akan mengikuti, mencontoh orang tuanya, karena orang tuanya itu role model sebagai orang yang memiliki kesempurnaan jiwa. Betul. Secara pemikiran anak kecil itu, makanya ibunya kentut ikut kentut, ibunya nyebutnya kasar, bahasa kasar, menurut dia bagus kasar. Kenapa? Lah ini kan model saya. Bener nggak? Betul. Orang tuanya marah di depan, misalnya suaminya marah di depan istrinya, anaknya ikut. Oh, berarti begini boleh ya? Gitu. Sampai ada yang lucu itu, lagi sholat bareng gitu, ada anak-anaknya sholat, nah istrinya itu ngomong ke suaminya, ya, maaf ya Ustadz ya, gitu, sambil cium tangan itu setelah sholat. Yang kecilnya semua ngikut, ke ibunya juga, maaf ya Ustadz. Jadi role model. Ya, anak kecil semuanya begitu. Perilaku mereka melihat orang tuanya role model dengan kesempurnaan jiwa. Nah, bangsa terjajah juga melihat bangsa yang menjajah dengan keyakinan kesempurnaan jiwa yang ada pada mereka, maka wajib diikuti. Timbul dari itu seluruhnya tidak mau berbuat, malas, kita lebih jelek dari dia, kita tidak lebih mampu dari dia, kita tidak akan bisa seperti dia. Akhirnya terus mengikuti dalam segala urusan, ya. Dan itu yang dimaksud dengan adakah satu perbaikan daripada satu pola yang kemudian dianggap keliru ini oleh beliau ini? Misalnya ini kan semestinya nggak boleh kayak begini, yang harusnya begini, misalnya berdikari misalnya. Nah itu harus datang dari satu generasi yang merubah dirinya dengan dua kemampuan, yaitu cita-cita yang tinggi, yang dua ada kesungguhan untuk membangun bangsanya dan peradaban bangsanya sendiri. Harus dengan dua itu. Tanpa dengan kedua itu, maka akan jatuh pada pasal berikutnya, yaitu pasal di 24. Bangsa yang sudah dikuasai oleh bangsa lain, artinya bangsa yang sudah dijajah oleh bangsa penjajah, jika dia tidak melakukan dua hal itu, dia akan punah dengan sendirinya. Jangankan memegang asobiyah, secara fisik punah. Ibnu Khaldun memberikan contoh, yaitu contohnya seperti yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ketika kaum muslimin sudah menguasai daerah Al-Madain. Madain itu adalah ibu kota besar dari Persia waktu itu. Kalau sekarang posisinya mungkin Baghdad, ya, Baghdad dan sekitarnya. Itu Madain itu kota terindah. Kalau tidak ada Konstantinopel, itu Madain itu yang paling indah, paling kuat, paling indah. Itu ibu kotanya Persia. Ketika sudah jatuh ke kaum muslimin, mereka terjadilah inferioritas. Datanglah sifat kemalasan, datanglah sifat perbudakan terhadap dirinya. Kita itu lebih baik jadi budak, kita itu lebih baik jadi pengawal-pengawalnya, kita itu lebih baik jadi para pekerjanya daripada kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Itu secara sadar dilakukan itu? Iya, hilanglah itu kemalasan, hilanglah itu cita-cita dan membangun kembali peradaban mereka di situ. Sa'ad bin Abi Waqqas mencatat di situ ada 137.000. Banyak banget ya. Dengan 37.000 kepala keluarga. Akan tetapi seiring dengan kemajuan peradaban kaum muslimin di sana dan terus melakukan ekspansi dan perbaikan dari peradaban kaum muslimin di sana, maka seiring itu pula hilanglah, punahlah Persia di sana.
dia sudah hilang cita-citanya untuk membangun kembali peradaban Persia. Yang kedua, mereka sudah tidak punya kesungguhan dalam membangun peradaban Persia di situ. Dua hal itu yang menjadikan punah. Maka tadi jawabannya, ketika bangsa terjajah ingin keluar dari tadi pemikiran yang salah, pemikiran keliru, bangunkan ini. Makanya Indonesia ada bahasa cita-cita para pendiri itu. Dan kesungguhan para pendiri itu. Kalau dulu mungkin di tahun 19, 12, 13, 14 dan terus sampai ke masa-masa kemerdekaan tidak ada para founding fathers itu, mungkin Indonesia sampai hari ini juga masih terjajah, Pak. Karena bangsa yang terjajah tetap akan melihat bangsa Eropa kapan dan siapa yang akan bisa mengalahkan mereka. Benar, betul. Tidak ada terpikirkan oleh rakyat Indonesia waktu itu untuk mengalahkan Eropa dalam masa keemasan, dalam masa mereka itu kondisi dalam tanda kutip kesempurnaan jiwa. Jadi di otak bangsa Indonesia kesempurnaan jiwa ada pada mereka. Maka role model mereka itu sekolah aja kan sekolah Belanda. Kita jadi kelas 3, Pak. Di negara sendiri jadi kelas 3 kan? Iya, benar. Inlander itu jadi kelas 3. Pribumi itu SR itu kelas 3. Nggak ada harganya itu. Padahal di negeri sendiri, tapi Eropa, khususnya Belanda yang datang di Indonesia jadi kelas pertama di kita sendiri. Jadi kan role model kan? Di pendidikan, role model, ya persenjataan, segala sesuatu. Bahkan sampai model-model undang-undang saja sampai hari ini tetap kita masih terinspirasi dengan undang-undang Belanda itu kan. Yang nggak tahu itu sekarang antum sebagai sarjana hukum, berapa undang-undang Belanda yang masih bercokol di kita? Yang paling ini kan KUHP-nya kan. KUHP-nya kan masih hukum pidana itu. Apakah kita tidak mampu meng-create hukum pidana? Sudah 77 tahun. Tapi alhamdulillah sudah ada banyak perbaikan. KUHP baru sudah ada baru. Di Omnibus Law atau di mana? Enggak, KUHP. Oh, khusus. KUHP, iya. Jadi revisi KUHP itu dibuat baru biar betul-betul pure punya Indonesia. Asli Indonesia. Ya. Cuman juga dipermasalahkan, belum juga kan. Belum ya. Oke. Nah, mudah-mudahan itu bisa menimbulkan KUHP yang lebih baik daripada KUHP Belanda gitu. Ya, karena memang betul karena perkembangan situasi sosiologi kita juga gitu kan, perkembangan sosial kita juga. Nah, jadi memang hukumnya harus disesuaikan dengan kehidupan Indonesia saat ini. Betul. Dan harus berkembang gitu. Harus berkembang karena kita sudah manusia atau bangsa yang bukan terjajah lagi harusnya. Betul. Sudah keluar dari itu. Ya, secara de jure kita bukan bangsa terjajah. Walaupun dalam perspektif misalnya ekonomi yang belum merdeka misalnya. Ada juga yang mengatakan demikian. Bisa saja. Nah, itu masih ada terus revolusi belum selesai. Karena tadi mungkin di perspektif ekonomi kita belum selesai, atau perspektif tadi keadilan belum selesai, atau bisa saja di perspektif hukum kita belum merdeka ini. Benar. Bisa saja begitu. Bisa saja. Ya, jadi betul. Memang cita-cita itu tidak boleh hilang. Kesungguhan untuk membangun peradaban Indonesia juga tidak boleh hilang, karena ini dua hal yang akan keluar dari bangsa terjajah. Kesungguhan ya. Iya. Cita-cita dan kesungguhan menjadi dua hal agar keluar dari bangsa terjajah. Tidak harus menjadi bangsa menjajah ya. Keluar dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Merdeka dalam segala urusan, ya. Merdeka dalam segala perspektif kita. Menjadi pribadi yang bisa mengurusi diri secara sendiri. Betul, ya berdikari itu mungkin. Ya berdikari, tanpa harus menggunakan yang lain sebagai role model. Karena kita bisa menciptakan role model sendiri dengan hasil kekayaan yang kita punya gitu kurang lebihnya. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah kesungguhan gitu, dan cita-cita. Cukup Ustadz ya? Cukuplah. Cukup ya. Baik teman-teman semua, itu saja yang dapat kami sampaikan pada session ke-6 ini, dan kami akan selalu menampilkan dan menayangkan video-video ini kepada teman-teman semua yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Khaldun ini. Pada intinya kami akan selalu mengupayakan agar kita mengenal Ibnu Khaldun dengan pikirannya lebih dekat. Nah, kita mencoba untuk lebih dekat lagi dari ketajaman pikiran dari Ibnu Khaldun ini. Baik teman-teman semua, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di konten-konten edukatif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.